Pada pagi ini kita akan ataupun dalam minggu ini kita sudah masuk kepada satu siri khotbah yang dimana kita akan masuk dalam tulisan Yohanes. Jadi kita akan mula berkhotbah dalam buku ataupun tulisan surat Yohanes, di mana kita mengambil tema untuk mengenal kasih-Nya dan membuat kasih-Nya dikenali. Jadi pada pagi ini kita akan belajar dahulu introduction ataupun pendahuluan dan pengenalan untuk mengenali penulis kitab ini. Namanya adalah Yohanes. Jadi kita akan belajar tentang Yohanes, dan sepanjang khotbah ini saya akan selalu sebut nama dia. Kalau ada di dalam gereja ini yang sama nama, ada yang nama Yohanes, saya bukan sebut kamu, tetapi saya bercakap tentang Yohanes yang pernah menulis kitab pada 2000 tahun yang lalu. Amin Yohanes? Oh, tiada yang nama Yohanes lah di sini kan? Oke. Jadi kita harus mengenal kasih Tuhan terlebih dahulu supaya baru kita dapat menceritakan kasih itu kepada orang lain. Jadi itu adalah tema yang kami akan sampaikan berulang-ulang kali. Kemungkinan kita ada 7 minggu untuk mengkhotbahkan ini sampai kita masuk kepada minggu Christmas nanti. Nah, apabila bercakap tentang mengenali Yohanes, kita mesti belajar tentang latar belakang kitab ini. Oke, jadi ada satu peta ataupun ada satu carta sudah disediakan. Oke, jadi ini kamu boleh tengoklah carta ini supaya membantu kita mengenal kitab surat Yohanes. Oke? Tetapi selebih daripada itu saya mau bagi tahu. Kalau Anda jumpa di Alkitab 1, 2, 3 Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Kalau Anda membaca Injil Yohanes itu juga ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan ada satu lagi kitab yang ditulis oleh Yohanes yaitu kitab Wahyu. Jadi artinya Rasul Yohanes ini menuliskan 5 kitab di dalam Alkitab yang kita miliki. Oke? Nah, walaupun sedemikian saya sudah sebut siapa penulisnya, ada juga kita tidak dapat menemui bukti-bukti yang secara kuku yang yang mencatatkan bahwa dia menyebut namanya adalah penulis. Tetapi kalau kita belajar Alkitab, kita buat sedikit kajian, kita memperhatikan semua tulisannya, maka Yohaneslah penulis dia. Walaupun demikian, ada juga tokoh-tokoh gereja awal. Saya tidak tahu kamu kenal atau tidak, saya sebut saya nama dia. Kalau kamu tidak kenal, kamu buat kenal saja. Namanya seperti Papias, Irenaeus, Tertullanius, Clement dari Alexandria. Mereka percaya bahwa Rasul Yohanes adalah penulis surat Yohanes ini. Jadi dianggarkan ataupun dijangkakan tahun penulisan dia ialah pada tahun 85 hingga 90 Masehi. Yesus itu hidup di zaman daripada tahun 1 hingga 33 Masehi. Oke? Sebab umur Yesus dia meninggal pada 33 tahun. Jadi selepas itu tidak lama, artinya Yohanes masih hidup lama dari Yesus. Dan kemungkinan Yohanes waktu itu dalam jangka usia 80 ke 90 tahun. Kan? Lebih kurang begitulah waktu dia menuliskan ini. Dan kalau Anda baca kitab Wahyu, kamu sudah tahulah sebab Yohanes kata dia sudah sampai di usia yang lanjut. Oke, jadi inilah penulis kitab Yohanes. Nah, pada pagi ini kita akan coba untuk mengenali hati Yohanes terhadap gereja. Saya jelaskan sedikit lagi latar belakangnya. Surat Yohanes ditulis untuk gereja. Gereja di mana? Mungkin Anda bertanya, gereja mana satu? Dan kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 2, itu menunjuk kepada gereja Efesus. Sebab Yohanes ini tinggal
di Efesus. Kalau Anda membaca beberapa tafsiran, saya sudah membacanya. Dan menyatakan bahwa Yohanes berada di sebuah rumah di Efesus. Maka dengan itu kita dapat mengetahui bahwa tulisan surat Yohanes ini ditujukan kepada gereja di Efesus. Nanti kita akan belajar apa yang terjadi kepada gereja di Efesus. Nah, mari kita melihat 3 poin yang kita mau perhatikan dalam penyampaian khotbah pagi ini. Yang pertama, dalam kita mengenali Yohanes, Yohanes itu adalah seorang yang telah ditransformasikan melalui kasih. Mengapa saya berkata demikian? Sebab dia menulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Mari kita melihat ayat ini terlebih dahulu. Dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti yang kita sudah bincangkan di awal tadi, penulis kitab ini adalah Rasul Yohanes. Kamu boleh baca dalam Markus pasal 3 ayat 17. Tetapi Yohanes ini sebetulnya ada sikap yang tidak elok atau ada sikap yang tidak baik sebelum dia mengalami transformasi. Sama seperti kita lah. Mungkin dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini pencuri ayam. Kita curi ayam orang kampung. Naik orang punya rambutan, adakah gitu? Pergi masuk ke rumah orang lain, ambil dia punya tongges. Ada yang begitu kah? Apalagi? Mungkin raja penipu di kampungan, macam-macam lah kan. Tetapi Yohanes ini bukan itulah. Tetapi Yohanes ini memiliki sikap yang tidak sabar. Dia juga tidak mempedulikan orang lain. Dia seorang yang panas baran. Kalau dia berhadapan dengan seseorang yang mungkin menyusahkan dia, dia cepat melenting, cepat naik angin. Jadi inilah Yohanes sebelum dia ditransformasikan. Mungkin bila bercakap pasal ini, mungkin ada yang sama seperti dia. Dan saya boleh katakan saya ada sedikit sepertinya. Dan inilah Yohanes, sikapnya sebelum dia ditransformasikan. Kalau kita melihat dalam catatan Lukas pasal 9 ayat 51 hingga 55. Nanti kamu baca di rumah. Dalam Lukas 9 ayat 51 hingga 55. Ini adalah sebuah cerita yang menceritakan bagaimana Yohanes berdoa kepada Tuhan. Tuhan, turunkanlah api dari langit dan hanguskanlah orang-orang ini. Bayangkan Yohanes berdoa kepada Tuhan dengan sedemikian rupa. Karena dia tidak sabar. Karena dia tidak ada hati. Karena dia tidak ada kasih. Maka dia boleh berdoa sedemikian. Seseorang yang tidak penyabar. Tidak punya kasih. Dia hanya mementingkan hidupnya. Dia tidak mementingkan kehidupan orang lain. Tidak peduli keselamatan orang lain. Apa yang dia tahu, dia selamat. Itulah Yohanes sebelum ditransformasikan. Bahkan dia dan Yakobus, mereka ini adik-beradik. Dua-dua pun sama sikapnya. Sama-sama tidak penyabar. Sama-sama pemanas. Kedua-duanya pun tidak mempedulikan kehidupan orang lain. Itu yang dicatatkan oleh Lukas tentang Yohanes. Tetapi ada satu ketika Tuhan mengubah hidup Yohanes. Yohanes diubah Allah dan dia ditransformasikan.
Yohanes mengalami kasih Allah. Bahkan Yohanes melihat kasih Allah yang melibatkan tindakan. Kalau Anda ada Alkitab, Anda boleh buka dalam Yohanes pasal 8. Di Yohanes 8 ada satu cerita. Cerita itu adalah berkenaan dengan Yesus mengampuni seorang wanita yang kedapatan berzina. Dalam cerita itu menyatakan bahwa wanita ini diperhadapkan di hadapan Yesus. Diminta untuk diadili dalam hukum Musa. Seorang perempuan yang berzina dalam hukum Musa akan dihukum mati, direjam dengan batu pada zaman itu. Lalu dibawa di hadapan Yesus, tetapi Yesus tidak menghukum wanita itu. Yesus mengampuni dia. Siapa yang mencatatkan cerita ini? Yang mencatatkan cerita ini ialah Yohanes. Itulah sebabnya dia dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 8. Yohanes melihat dengan matanya. Dia lihat bagaimana Yesus tidak menghukum wanita itu. Apakah message yang Yohanes tulis dalam Yohanes 8? Kasih, love. Karena Yesus tidak menghukum wanita itu, tetapi Yesus mengampuni dan mengasihi dia. Pada waktu ini Yohanes belum lagi mengalami transformasi. Dia hanya mencatatkan dan melihat tindakan Yesus yang mengampuni wanita yang kedapatan berzina. Mari kita melihat cerita yang lain dalam Yohanes pasal 21. Ini adalah cerita tentang pemulihan Tuhan ke atas Yohanes, Petrus dan pengikut Yesus yang lain. Ketika Yesus mati disalibkan, apa terjadi kepada mereka? Mereka semua lari lintang pukang, takut dianiaya. Bahkan Yohanes, Petrus kembali menjadi nelayan. Itulah sebabnya dalam Yohanes 21, Yesus melawat mereka dan berjumpa dengan mereka di pantai. Karena mereka kembali kepada hidup yang lama. Tetapi apa yang berlaku di sini dalam cerita ini? Yohanes sendiri mencatatkan ketika Yesus menjumpai mereka, mereka disentuh, mereka diubah Tuhan. Dan inilah saatnya di mana Yesus juga ada dalam catatan 21 mengatakan, Yesus berkata kepada Yohanes dan murid yang lain, itu termasuk dia. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Ini soalan yang ditanyakan sebanyak 3 kali tahu dalam Yohanes 21. Siapa yang mencatatkan kisah ini? Yohanes. Sebab dia ada di situ. Bermula titik itu dan bermula waktu itu, semua mereka mengalami transformasi. Kalau Anda membaca kisah para rasul, mereka menjadi orang yang berbeza dari sebelumnya. Mereka mula-mula takut sebab Yesus dibunuh. Sebab waktu itu siapa yang menggelar dirinya pengikut jalan Tuhan atau pengikut Yesus, kamu akan dianiaya, dihukum mati. Itulah sebabnya mereka takut dan kembali kepada hidup yang lama menjadi nelayan. Ketika Tuhan berkata, adakah engkau mengasihi aku? Mereka kembali bangkit dan punya keberanian. Sehingga mereka sanggup mati syahid untuk Kristus. Bagaimana mereka mati? Kalau Anda membaca kisah-kisah kematian pengikut Yesus, sangat menakutkan sekali. Ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang diberi makan kepada binatang-binatang buas.
Ada yang disalib lalu dibakar hidup-hidup di atas kayu salib. Tetapi karena mereka mengalami kasih Tuhan, mereka ditransformasikan. Kehidupan Yohanes juga sedemikian. Yohanes ditransformasikan. Dahulu dia seorang yang tidak sabar, panas baran, tidak mempedulikan tentang hidup orang lain. Tetapi ketika dia mengalami kasih Tuhan, Yohanes berubah. Kalau Anda membaca, lepas ini kamu balik, kamu baca. Sebab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu ada 7 pasal saja. 7. Ya, 7 pasal. Sekejap saya baca 7 pasal. Kalau kamu baca, perhatikan baik-baik, kamu perhatikan perkataan dia. Kamu akan menemui dia berulang-ulang kali tulis perkataan kasih. Kalau dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, perkataan kasih itu ditulis sebanyak 33 kali. Oke? Saya sudah pergi menghitung dalam terjemahan bahasa Malaysia, dia lebih daripada 30 kali. Sekitar 40 lebih begitu. Dalam terjemahan bahasa Malaysia. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, sebanyak 33 kali. Ditulis perkataan kasih. Artinya, dalam tulisan Yohanes, di dalam surat Yohanes sahaja, setengah daripada tulisan dia bercakap tentang kasih. Soalan kita, kalau kita fikirkan kembali, bagaimana Yohanes boleh bercakap tentang kasih kalau dia tidak mengalami kasih? Betulkah? Dia seorang yang tidak mempedulikan orang lain. Lantaklah kau begitu, kau begitu. Dia seorang yang tidak sabar. Tetapi ketika dia mengalami transformasi Tuhan, dia berubah. Dia menjadi seorang yang hidup penuh dengan kasih. Itulah sebabnya dalam Alkitab dia menuliskan agape. Begitu banyak sekali perkataan agape. Agape itu bahasa Yunani ya, yang maksudnya kasih. Ada seorang mengatakan begini, kasih bermaksud kita mengasihi tanpa syarat. Karena kasih bukan diukur dengan kelayakan bahwa seseorang itu layak untuk dikasihi atau tidak. Bagaimana dengan hidup kita semua? Adakah kita sudah mengalami kasih Allah dalam hidup kita? Kalau Anda mendengar apa yang saya katakan tadi, Yohanes mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang mentransformasikan, yang mengubah hidupnya, mengubah cara hidupnya daripada yang tidak baik menjadi baik. Karena kasih Tuhanlah itu yang akan menjadikan Anda dan saya serupa dengan Kristus. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan dapat mengasihi orang lain. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 8. Perhatikan ayat ini baik-baik. Saya bacakan kepada Anda. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Perhatikan ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sampai hari ini, jika kita masih ada simpan dendam, kita masih ada simpan luka, kita masih ada simpan rasa tidak mau mengasihi, Alkitab mengatakan kita adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jika Anda sudah mengenal Tuhan, maka kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Tidak ada ruang untuk kita membenci orang lain. Ada satu hamba Tuhan mengatakan seperti begini, musuh kita bukanlah darah dan daging. Seberapa jahat, seberapa aneh, kejam
pribadi itu, dia tetap harus dikasihi. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Ada kamu berdoa untuk kamu punya musuh? Dalam kitab Injil mengatakan, mintalah berkat daripada musuhmu. Berani? Kamu dengar dia, ya aku tuh. Dia selalu gosip-gosip tentang kau. Dia bilang, kau tengok tuh. Kalau kamu nampak dia berani berdoa, ada hati untuk berdoa untuk dia. Tetapi jika Anda mengatakan, saya mengenal Tuhan, maka Anda harus mengasihi dia. Penghakiman bukan urusan kita. Untuk menilai siapakah dia, adakah dia berhak untuk mendapat tempat di surga atau tidak, itu bukan urusan kita. Anda dan saya tidak ada hak untuk menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itu milik siapa? Itu milik Tuhan. Apakah hak yang diberikan kepada kita? Mengasihi. Jadi katakan kepada kawan di sebelah Anda, saya mengasihi kamu. Janganlah cakap I love you, sebab I love you macam lain sikit. Nanti itu yang istri orang lain, nanti dia punya suami di belakang menjeling tau. Oke, kalau suami istri bolehlah I love you with all my heart. Kan? Oke, yang pasangan suami istri itu kasih tahu cepat. Saya cinta kamu. Yang romantis sikit lah. Kamu usia 2 tahun. Oke, supaya lepas ini dia belanja kamu kah, atau dia kasih beli kamu emas kah, atau dia kasih beli iPhone 15, kan? Nah, kita kembalilah, kita bukan cakap pasal iPhone 15, oke? Tetapi kita kembali, apa yang berlaku kepada Yohanes? Karena kasihlah dia mengalami transformasi. Karena kasih Tuhan, dia begitu mengasihi gereja yang dia layani. Sekali lagi, kita harus tahu bahwa tulisan Yohanes adalah kepada gereja yang berada di Efesus. Ada 2 situasi yang berlaku di gereja Efesus. Pertama, ada jemaat yang sudah meninggalkan kasihnya yang semula. Jemaat yang meninggalkan kasih yang semula di gereja Efesus, Yohanes panggil dia pengajar sesat. Yohanes mengatakan orang yang telah meninggalkan kasih yang semula adalah antikris. Dalam tulisannya. Baca nanti. Yang kedua, Yohanes juga menuliskan surat ini sebab ada juga jemaat yang masih hidup dalam kasih. Apakah nasihat Yohanes? Bagi Anda yang masih hidup dalam kasih, Yohanes berkata, teruslah hidup di dalam terang dan cahaya kepada dunia. Artinya teruslah setia dan berpegang kepada apa yang kamu percaya. Maka dengan itu kita melihat poin yang kedua. Yohanes adalah seorang yang peduli kepada gereja. Itulah sebabnya dia menuliskan surat Yohanes ini. Karena kepeduliannya kepada gereja. Seperti yang saya katakan awal tadi, ada 2 situasi dalam gereja. Situasi yang pertama saya ulang lagi. Gereja telah meninggalkan kasih yang semula. Yang kedua, ada yang masih mengasihi Tuhan. Dalam gereja, dasar bagi sebuah gereja adalah Kristus. Kita dapat menemui ini dalam semua tulisan-tulisan Yohanes. Baik dalam Injil Yohanes maupun dalam surat 1, 2, 3 Yohanes. Dia menuliskan pengalaman dan perjalanannya bersama dengan Yesus. Baik kita melihat dalam Yohanes pasal 21 ayat 24 hingga 25. Baik jemaat Tuhan kita sama-sama bacakan ayat ini. 1, 2, 3.
Macam dah kuat, balik. Kuat sikit. 1, 2, 3. Jadi Yohanes memberikan kesaksian, pengalaman dan perjalanannya bersama dengan Yesus. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes, dia juga menuliskan kesaksian dan pengalamannya bersama dengan Yesus. Dalam tulisannya dalam 1 Yohanes, dia coba untuk menjelaskan atau menyangkal ajaran palsu yang timbul di gereja atau gereja Efesus. Nah, persoalan yang paling menonjol di dalam tulisannya adalah ajaran palsu mengenai keselamatan di dalam Kristus. Dalam tulisannya ia mencatatkan sekitar 6 kali mengenai terang. Dia menulis mengenai kata mengetahui sebanyak 38 kali. Mengenai ajaran palsu, mengenai Gnostikisme. Oke. Apa ini Gnostik nih? Gnostik ini adalah perkataan Yunani yang bermaksud pengetahuan. Orang yang hidup dalam Gnostik ini selalunya terjerumus kepada pengetahuan. Segala sesuatu harus dinilai dengan pengetahuan tanpa melibatkan kasih. Anda boleh membaca ini dalam tulisan Rasul Paulus juga menuliskan dalam 1 Korintus pasal 8. Di mana segala sesuatu dinilai dengan pengetahuan. Kesalahan orang lain dinilai dengan pengetahuan. Apa akan terjadi kalau gereja menyukat ataupun menilai seseorang dengan pengetahuan? Maka kita terjerumus untuk menghakimi dia. Gereja dan kita tidak menyukat siapapun dengan pengetahuan. Tapi biarlah sukatan kita, cermin mata kita adalah kasih. Jika kita memakai kasih, seberapa jahat dia, kamu tidak akan pernah menghakimi dia. Itulah yang terjadi kepada orang Gnostik. Maka dengan itu, dia menuliskan ini betapa pentingnya untuk kita memperhatikan keadaan gereja. Nah, mereka ini yang dipanggil sesat. Mereka ini punya pengetahuan tetapi tidak mengutamakan kasih. Apa yang mereka lakukan lagi? Yang paling dikecam oleh Tuhan dalam hidup mereka adalah mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Seperti yang saya katakan tadi, tulisan Yohanes adalah kepada gereja di Efesus. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 hingga 5. Inilah situasi mereka. Ini adalah surat yang ditulis oleh Yohanes berkenaan dengan kehidupan gereja di Efesus. Apa terjadi kepada mereka? Saya bacakan. Wahyu pasal 2 ayat 4 hingga 5. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi betapa pentingnya kasih di dalam kehidupan kita. Itulah isi dan inti yang sangat Yohanes tekankan dalam tulisannya. Betapa sedihnya kita, betapa malangnya seseorang Kristen. Dia rajin pergi sembahyang,
tiap-tiap minggu tidak pernah miss pergi sembahyang. Tetapi dia kehilangan kasih. Itu sama seperti tidak ada gunanya. Seberapa hebat kamu melayani, seberapa banyak uang yang kamu berikan kepada Tuhan, seberapa rajin kamu beribadah, tapi jikalau kita tidak punya kasih, itu sama artinya tiada gunanya. Inilah yang coba dikatakan oleh Yohanes. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi. Saya rasa saya sudah pernah katakan ini dalam khotbah saya. Jadikan gereja ini rasanya seperti surga. Jangan jadikan gereja seperti neraka. Biar orang masuk di sini dia merasai surga. Surga itu ada kasih, ada damai, ada sukacita. Apa terjadi apabila gereja saling mengkritik? Apa terjadi apabila gereja saling menjatuhkan? Apa terjadi apabila gereja saling tidak menyokong? Ada anak-anak muda yang baru melayani, terus kita cakap, janganlah kau melayani, kau ini. Ada orang yang baru diangkat menjadi pemimpin, terus kita bilang, janganlah angkat dia tidak layak. Kita sudah memakai cermin mata, menghakimi dia. Pernah lakukan? Macam pernah kan? Pernah guna seperti begini? Kita tengok dia. Oh. Kita melihat dengan mata kita. Kita menyukat dengan mata kita, lihat dia punya fisik, kita lihat keadaannya. Tetapi Tuhan lihat apa? Hati. Jadi itulah sebabnya saya katakan tadi. Ketika kita melihat Yohanes, seorang yang panas baran, kalau kita jumpa dia kita bilang, jangan, ini tidak boleh jadi leader. Sebab kita punya penglihatan tidak sama dengan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lihat dalam hidup Yohanes? Berbeza. Saya ambil contoh sedikit lagi. Paulus itu penjahat, pembunuh, penganiaya. Apa yang Tuhan lihat dalam hidup Paulus? Kasih. Maka dengan itu, mengasihilah. Pakailah cermin mata kasih. Bahwa setiap orang layak untuk dikasihi. Amin. Siapapun dia. Seberapa sakit, seberapa besar kesalahan dia pernah lakukan untuk kamu. Kasihilah dia. Sebab dia layak untuk dikasihi. Inilah hati Yohanes kepada gereja. Saya berdoa supaya semua pemimpin-pemimpin dalam gereja ini, para pemimpin-pemimpin sel, pemimpin-pemimpin awam, pemimpin-pemimpin dalam setiap kelompok, belamudi, kanak-kanak, pakailah cermin mata kasih dalam pelayanan Anda. Tetaplah sabar. Memang dia nakal, lumpat sini, lumpat sana, bikin kau sakit kepala. Tapi ingatlah bahwa engkau adalah orang yang memiliki kasih. Kasihilah dia. Ajarlah dia. Didiklah dia dengan kasih. Dan tuntun dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kita kata mengasihi, memang kita mendidik. Karena seorang pendidik, karena dia mengasihi, itulah sebabnya dia mendidik. Inilah Yohanes. Yang ketiga, karena dia peduli pada gereja,
dia juga seorang yang bersemangat dalam penginjilan. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga 13 mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya dalam nama Allah bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah message Yohanes. Sederhana. Barang siapa memiliki anak. Siapa itu anak? Yesus Kristus. Jika Anda dan saya memiliki Yesus dalam hidup kita, keyakinan yang diberikan oleh Yohanes adalah kamu dan saya akan memiliki hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dia sudah bertulis. Ini ayat yang kita boleh hafal lah kan. Tidak perlu baca Alkitab. Ada yang boleh hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Baca tidak kuat. Oke, kita baca sama-sama ulang. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga aku pun lupa sudah. Oke. Tapi kita tahu dalam ayat itu katakan karena kasih Allah yang begitu besar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Anda dan saya menerima Yesus dalam hidupmu dan memiliki anak ini dalam hidupmu, kamu tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Bagi Yohanes, dia bersemangat untuk mengongsikan Injil. Dan dia berkata, untuk memiliki sukacita, kongsikan firman Tuhan. Mengapa dia begitu bersemangat? Sebab dia yakin ketika mengongsikan firman Tuhan, kita akan memiliki sukacita. Yohanes menuliskan tentang kata kehidupan sekitar 15 kali ditemui dalam tulisannya. Yohanes memberitahu bahwa Tuhan adalah kehidupan. Dalam iman kita kepada Kristus, Yohanes katakan, kamu tidak akan binasa, tetapi kamu akan beroleh hidup yang kekal. Inilah beritanya, inilah janjinya, dan inilah kesaksiannya. Sekali lagi, sebagai kesimpulan daripada khotbah ini, tulisan surat Yohanes adalah kepada gereja. Siapa gereja? Kamu dan saya. Artinya message ini ditujukan kepada Anda dan juga kepada saya sebagai gereja. Apakah masalah yang terjadi kepada gereja? Masalah gereja di Efesus adalah mereka meninggalkan kasihnya yang semula. Coba kamu ingat, coba ingat-ingat balik. Bila kali pertama kamu jatuh cinta dengan Tuhan? Apa yang kamu buat kalau kamu pertama kali jatuh cinta? Waktu kamu datang gereja, pertama kali kamu jatuh cinta, kamu menangis-nangis. Mungkin ingus tuh meleleh-leleh sudah sampai jatuh tidak tahu di mana. Waktu pertama kali kamu masih ingat waktu kamu didoakan, kamu terima Yesus. Mungkin kamu teriak-teriak, lompat-lompat, kamu betul-betul menyesal. Lalu bila kamu balik, kamu semangat, kamu baca Alkitab, wah
Sampai karena panggil pun nanti sekejap, saya baca Alkitab dulu. Kita berdoa, kita menyanyi sungguh-sungguh. Tetapi setelah 5 tahun, ataupun mungkin dah sampai 5 tahun, setelah ada badai datang dalam hidup kita, masih samakah cinta kita yang pertama dengan hari ini? Inilah persoalan yang Yohanes ingin kita ambil perhatian. Jadi apakah kuncinya? Kuncinya adalah kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Alkitab katakan Tuhan itu kasih. Kalau Anda mengenal Tuhan, Anda akan memiliki kasih. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, sangat susah untuk kita mengasihi. Karena kita tidak cukup masa dengan Tuhan. Karena kita kekurangan masa dengan Tuhan. Dunia sudah mengambil dengan kesibukan. Itulah sebabnya sebilangan daripada gereja di Efesus meninggalkan kasihnya yang semula. Maukah Anda kembali dan bertobat pada pagi ini? Mungkin kita sudah meninggalkan kasih kita yang semula pada awalnya. Mungkin Anda tutup mata saja. Coba kita renungkan. Adakah kita telah meninggalkan kasih yang sempurna yang Tuhan telah berikan? Kita sudah meninggalkan kita punya first love dengan Tuhan. Jika iya, dalam Wahyu mengatakan, kembalilah, bertobatlah. Sementara lagu ini dinyanyikan, Anda tetap terus berdiam, tetap tutup matamu, biar lagu ini melayani kita. Karena kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu menyegarkan. Ia kekal. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berdiri bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu,
akan kenal kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah.
kuasa bagimu Tuhan. Oh, rebus bangsa-bangsa